Ya itu tadi pemirsa, di tengah bencana kelaparan juga krisis kemanusiaan yang dialami oleh warga Gaza Palestina, Israel justru akan mengambil alih kekuasaan di Gaza Palestina. Dalihnya adalah untuk mengalahkan Hamas. Apakah benar demikian? Bisa terwujud hal tersebut ataukah ini adalah salah satu upaya lagi-lagi untuk mengambil alih dan kependudukan Israel secara penuh? Bersama kami sudah ada narasumber yang akan membahas perihal masalah ini. Di samping saya sudah ada Mas Agung Nurwijoyo selaku pengamat hubungan internasional. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Windy. Sehat pada malam hari sehat, ini. Mbak. Dan juga telah hadir pula Prof. Ali Munhanif yang merupakan pengamat dari politik Timur Tengah. Ya. Selamat malam Prof. Selamat malam, Terima kasih Mbak Windy. sudah hadir Terima kasih. Bapak-Bapak pada malam hari ini adalah merupakan kekhawatiran dan juga prihatinan yang sangat besar bagi dunia karena di tengah bencana kelaparan ada upaya dari Israel semakin ngotot untuk mengambil alih Gaza. Bagaimana sesungguhnya kondisi di lokasi ataupun di Gaza Palestina? Sudah bersama kami pula Dr. Eka Budi Satyawardana yang merupakan relawan dari Mercy Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia, Dr. Eka Budi. Selamat malam Mbak Windy. Ya. Di sini sekitar pukul 3 sore waktu Gaza. Ya, Dr. Eka Budi, kami Suara ingin saya terdengar, mengetahui, Mbak Windy? sangat terdengar jelas. Kami ingin Oke. mengetahui bagaimana perkembangan terbaru di sana, bagaimana kondisinya di sana, Mas Eka. Ya Mbak, sekarang kondisi Gaza itu ya masih tetap sama ya. Kondisi masih buruk, krisis pangan, krisis air, listrik, tempat berlindung, bahkan rasa aman itu udah nggak ada lagi gitu. Setiap saat di sini bisa aja tiba-tiba ada bom. Jadi udah nggak bisa dibilang apa ya, bukan hidup yang normal lah gitu. Karena tiap hari harus cari makan, tiap hari harus cari minum, listrik tidak ada sama sekali sehingga benar-benar udah bukan hidup sebagai manusia lagi gitu. Apakah posko-posko bantuan dari kemanusiaan ini juga tetap menjadi target dari Israel untuk menargetkan warga yang akan mencari bantuan pangan di sana, Mas Eka? Ya, jadi gini Mbak Windy, kalau untuk bantuan itu masuk itu lewat 5 titik ya, di selatan dan di utara. Jadi di selatan itu ada 3 titik ya, satu di Rafah, ini yang dikelola sama Gaza Humanitarian Foundation, satu di Rafah, kemudian satu lagi di Miraz itu pertengahan antara Rafah sama Khan Yunis, satu lagi di Netzarim itu kira-kira di tengah-tengah Gaza, 2 lagi itu di Kisufim, satu lagi di Zakim, itu semua di daerah utara gitu. Nah, bantuan ini sebetulnya tidak bisa masuk langsung gitu ya ke posko-posko bantuan karena apapun yang masuk itu semua harus diatur sama pihak penjajah. Jadi biasanya mereka tuh membolehkan truk bantuan itu datang sekitar pukul 6 atau jam 9 malam. Mereka membolehkan masuk truk bantuan hanya sampai titik tertentu, penduduk ya yang mungkin sudah kelaparan gitu ya sudah berkumpul di sana. Jadi hanya diberi waktu 5 menit. Silahkan ambil bantuan di truk, lebih dari 5 menit, maaf, ini daerah red zone, maka timbullah penembakan pemboman. Jadi biasanya kami di emergensi terima banyak message itu pada malam hari gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Dan hampir sedikit yang bisa masuk ke dalam Gaza. Gitu Mbak Windy, kondisi sekarang itu untuk masuk bantuan tuh. Ya, baik. Ini sungguh memprihatinkan. Kita akan bahas pula bersama narasumber yang berada di studio saat ini. Prof. Ali, kita ketahui kondisi yang memprihatinkan ini adalah sebuah krisis kemanusiaan yang sudah digaungkan berkali-kali oleh dunia, tetapi tetap saja tidak diindahkan oleh Israel. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira emang satu-satunya cara untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan dan juga mengakhiri perang Gaza adalah jaringan diplomasi internasional untuk melakukan secara resmi membangun semacam web of influence gitu ya, supaya Netanyahu menyadari bahwa ini bukan suatu cara untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Dan negara-negara Barat yang sekarang ini sudah mulai mengakui ya, mulai secara perlahan, ada Prancis, Jerman, lalu kemudian dalam waktu dekat mungkin UK, Spanyol sudah pasti. Itu memang harus disadari sebagai momentum untuk mencari penyelesaian yang tuntas tentang konflik Gaza. Tanpa itu
ini perang kan memang perang asimetris ya. Jadi satu gerakan sosial yang sama sekali tidak mewakili sebuah negara dihabisi oleh sebuah negara yang dalam kategori internasional saya kira adidaya dia. Adidaya di Timur Tengah secara militer, politik, ekonomi. Israel ada superpower dan melawan satu gerakan sosial yang sebenarnya tidak seberapa. Kalau Netanyahu mau mungkin menghabisi dalam beberapa bulan mungkin bisa, tapi norma internasional tidak akan gampang untuk menerima itu sebagai cara. Tadi pun juga sudah dijelaskan oleh Dr. Eka bahwa tidak ada tempat aman bagi warga Gaza. Dr. Eka, muncul baru-baru ini bahwa Israel ingin mengambil alih Gaza Palestina. Bagaimana informasi dari warga sekitar menerima hal ini, Dr. Eka? Ya, Mbak Windy, betul sekali apa yang disampaikan. Berdasarkan pengamatan kami, kemudian berbincang dengan warga lokal, gitu, termasuk relawan Mercy yang asli dari Gaza, memang informasi itu sudah beredar. Mereka sudah tahu bahwa pihak penjajah akan mencaplok gitu ya Gaza City. Tapi buat mereka ya nggak ada lagi tempat untuk lari. Mau ke laut pasti ditembakin, mau ke selatan juga bisa saja dibom gitu. Jadi dari beberapa yang saya bicara gitu, mereka sudah pasrah. Mati ya mati, meninggal ya meninggal di tanah mereka sendiri gitu. Jadi mereka sudah putus asa, sudahlah, biarkan Allah yang akan menentukan nasib mereka gitu. Baik. Tentunya kita di sini juga berharap bahwa warga Gaza, Palestina khususnya di Gaza, ini juga akan mendapatkan titik terang dan juga krisis kelaparan dan kemanusiaan di sana dapat teratasi. Oh, Pak Dokter, kami masih ingin mengetahui salah satu informasi mengenai krisis kelaparan di sana. Apa update terbaru mengenai korban di sana? Kalau untuk korban karena kelaparan ya semakin hari semakin bertambah, Mbak ya. Tapi itu mungkin yang diberitakan memang yang severe malnutrition gitu ya. Sebetulnya secara umum semua penduduk Gaza itu sudah terkena kurang gizi gitu ya. Ya mungkin nggak terlihat sampai yang seperti diberitakan ya, sampai kurus kering gitu. Itu mungkin yang memang sudah benar-benar gizi buruk. Tapi secara umum yang kami amati seperti misalnya karena tadi ya banyak korban penembakan pengeboman, itu kalau kita mau operasi, kita periksa darah, itu kadar hemoglobin darahnya udah di bawah 10 semua. Itu menandakan bahwa memang benar-benar krisis pangan itu terjadi gitu. Kemudian hasil setelah pasca operasi ya, itu banyak sekali luka-luka yang tidak menyembuh dengan sempurna, akhirnya timbul infeksi, dan itu juga menambah kecacatan lagi gitu. Kemudian secara umum ya gitu, berat badan penduduk Gaza itu ya makin tambah kurus gitu. Walaupun mereka masih bisa makan sehari sekali, tapi tetap itu tanda ya bahwa krisis pangan memang benar-benar terjadi. Gitu, Mbak Windy. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dokter waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan sejumlah narasumber. Kita akan membahas bagaimana tadi yang sudah dinyatakan mengenai informasi terkini di sana. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.